Bab 322 Dea tanpa pengkhianat tidak akan menjadi Dea. Luke tiba-tiba melesat keluar dan menembaki penembak lain yang mendekat. Bang, 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 ah. Penembak kedua juga berteriak dan jatuh. Dia telah terbunuh dalam 3 tembakan, dan Luke tidak perlu menembakkan peluru lagi padanya. Luke berlindung lagi dan mengembalikan cermin itu. Dia mengeluarkan ponsel palsunya dan mengaktifkan fungsi koneksi suara. Beberapa detik kemudian, dia mendengar suara ketukan samar di earphone-nya, yang merupakan sinyal dari Selina bahwa dia sedang online. Luke hanya berkata dengan suara rendah, "Jangan mengekspos diri Anda dengan meninggalkan perlindungan." Di belakangnya, tangan Palmer sedikit gemetar, dan dia juga mengerutkan kening. Luke berbalik untuk melihat Palmer. "Panggil bala bantuan, tapi jangan hubungi siapapun yang dekat dengan 2 rekanmu itu." Dengan wajah gelap, Palmer mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Dia dengan cepat memutar nomor dan berkata, "Bos, saya punya masalah. Anda harus datang sendiri." Itu benar, ada yang salah dengan Walker dan Semir. Luke dengan santai mengirimi Elsa pesan teks dengan telepon palsunya. Sesaat kemudian, dia menerima jawaban Elsa, dan merasa lega. "Martin, pacar masa depanmu benar-benar pembuat onar besar." Lukas menghela napas dalam. Untuk sesaat, suasana hening di lobi gedung apartemen. 5 menit kemudian, 2 petugas polisi dengan hati-hati menjulurkan kepala dan berteriak, "LAPD. Anda dikelilingi. Letakkan senjatamu." Luke merasa geli. Dia harus mengakui bahwa kalimat yang akrab itu terlalu meyakinkan. Di sisi lain, Selina sudah memborgol manajer yang tidak sadarkan diri, dan dia perlahan mundur ke pintu masuk, menggunakan manajer sebagai perisai. Pada saat yang sama, dia menunjukkan lencananya kepada petugas. "LAPD. Saya dari Divisi Kejahatan Besar." Melihat cara dia bergerak, para petugas semakin waspada. Alih-alih menerobos masuk, mereka mengeluarkan senjata mereka dan menutupi retretnya. Hanya setelah Selina meninggalkan gedung dengan perisainya, Luke menjadi rileks. Tidak ada yang bisa salah sekarang. Kedua agen yang datang bersama Palmer perlahan mundur dari tempat mereka bersembunyi juga. Luke melirik mereka dari sekitar sudut dan berbisik, "Kedua orang itu keluar. Jaga jarak Anda." Di sebelahnya, ekspresi Palmer mengerikan dan marah. Tentu saja, dia tidak melihat Luke tetapi di luar pintu masuk. 3 mobil patroli lagi telah tiba dengan raungan sirene untuk bergabung dengan yang pertama. Luke berkata, "Ayo pergi, Palmer. Saya kira Anda akan bekerja lembur malam ini." Petik 2. Palmer tersenyum pahit. "Aku harus berterima kasih untuk ini." Lukas tertawa. "Sama-sama. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." Palmer tidak tahu harus berkata apa. Luke sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia hanya mengincar penyerangnya, yang persis seperti yang baru saja dia lakukan. Apa yang membuat suasana hatinya buruk adalah bahwa 2 agen Dea yang datang bersamanya mungkin adalah pengkhianat. Palmer tidak bodoh, dia tidak mengandalkan penampilannya yang luar biasa untuk mencapai posisinya di Dea. Dia hanya perlu mengingat detail serangan sebelumnya untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Para penembak tidak menyerang rekan-rekannya. Sebaliknya, mereka hanya fokus pada dirinya dan Luke. Selanjutnya, rekan-rekannya tidak melawan. Dia tidak melihat apa yang terjadi ketika Luke menangkapnya dan berlari mencari perlindungan, tapi dia tidak tuli. Dia tidak mendengar suara tembakan balasan sama sekali. Juga, dia telah menyetir sendiri ke sini. Hanya dia, 4 agen, dan Luke serta Selina yang tahu bahwa dia akan datang ke sini. Mengesampingkan kedua rekannya di kantor, 2 agen yang datang bersamanya bereaksi terlalu tidak normal. Mereka bukanlah polisi biasa, melainkan agen elit yang selalu berada di garda terdepan dalam memerangi peredaran narkoba. Tidak terduga bahwa mereka tidak akan menembak dalam serangan mendadak, atau tertembak. Dia juga tahu bahwa kedua penembak bisa membunuhnya dengan mudah jika Luke tidak menangkapnya dan melarikan diri sekarang. Dalam hal ini kedua agen tidak perlu melakukan apapun. Setelah Luke melarikan diri bersamanya, mereka berdua tidak dapat menemukan kesempatan untuk mendekati mereka, yang mungkin menjadi alasan mengapa mereka tidak menyerang. Dan alasan mengapa mereka tidak menyerang sebelumnya sangat sederhana. Sampai Selina pergi ke meja depan dan Luke memukul Palmer, mereka berdua telah berada di belakang 3 agen Dea sepanjang waktu, dan tidak mudah bagi kedua agen untuk membunuh 3 orang pada saat yang bersamaan. Kemungkinan keduanya sudah mengutuk Luke dan Selina berkali-kali di dalam hati mereka karena kesakitan seperti itu. Tidak terlalu jauh atau terlalu dekat, Luke dan Selina tetap berada di titik buta para agen, di belakang mereka, sepanjang waktu. Pejuang berpengalaman bahwa mereka tidak bodoh, dan dapat dengan mudah mengatakan bahwa Luke dan Selina sangat waspada.
Meskipun itu belum tentu ke arah mereka, Luke dan Selina masih memiliki penjagaan mereka. Meskipun ini tidak selalu tidak terduga bagi Luke, bukan berarti dia akan berpikir ada yang salah dengan kedua agen ini pada awalnya. Karena itu, dia tidak percaya bahwa semua agen di DEA juga bersih. Sebaliknya, DEA dan geng narkoba kerap saling menyusup. Lagi pula, pengedar narkoba kaya dan tetap dalam kegelapan. Luke memimpin jalan dan menendang Uzi penembak kedua beberapa meter jauhnya, sebelum dia perlahan mundur keluar dari pintu utama. Dia sudah memakai lencananya saat itu. Para petugas hanya menatapnya dan tidak menodongkan senjata ke arahnya. Luke meraih petugas terdekat dan berkata kepadanya, "Saya membutuhkan 2 orang untuk masuk bersama saya dan membawa tersangka yang terluka keluar dan membawa mereka ke rumah sakit. Anda dapat bertanya kepada agen Palmer di sini tentang sisanya. Dia adalah orang DEA yang bertanggung jawab atas kasus ini." Para petugas itu mengangguk dan mengirim 2 petugas patroli bersama Luke. Luke menatap Selina dengan penuh arti, dan dia sedikit mengangguk sebagai balasan. Pada saat itu, 2 mobil patroli lagi datang, diikuti oleh 3 SUV hitam yang disukai agen DEA. Luke tidak mendekati mereka, tetapi melihat bahwa sekitar 10 orang dari SUV itu dilengkapi dengan rompi dan helm anti peluru, dan dipersenjatai dengan senapan otomatis. Jelas, Bos Palmer marah pada kejahatan para pengedar narkoba ini, dan langsung mengerahkan agen-agen dengan senjata berat untuk menjemputnya. Yah, mungkin juga untuk menahan 2 agen DEA yang sangat mencurigakan itu. Luke membawa 2 petugas patroli bersamanya, dan ketika mereka membawa mayat keempat penembak keluar, dia melihat bahwa kedua agen itu sudah duduk di belakang salah satu SUV, tempat yang biasanya disediakan untuk pengedar narkoba. Pada saat itu, seorang pria kulit putih setengah baya berjalan ke arah Luke, dengan Palmer mengikuti di belakangnya. Bab 323 mengembalikan bantuan. Pria parubaya itu mengulurkan tangan ke Luke. "Halo, Detektif Luke. Saya Bill Yorlington. Terima kasih telah membantu Palmer." Luke berjabat tangan dengan Bill ini sambil tersenyum. "Kamu terlalu baik. Dia seorang teman, dan yang lebih penting, seorang kolega yang menangani kasus yang sama dengan saya." Bill memiliki tubuh yang kokoh, tetapi matanya yang sipit dan bibirnya yang tipis membuatnya tampak muram dan dingin. Tidak ada apa-apa selain rasa dingin di mata abu-abunya. Meskipun pria itu mengungkapkan rasa terima kasihnya, Luke tidak bisa merasakan kehangatan apapun. Luke tidak terlalu terkejut. Bill adalah wakil direktur cabang DEA di Los Angeles. Tidak ada yang tahu berapa banyak pengedar narkoba yang dijatuhkan karena dia. Jadi, Palmer memiliki pendukung kuat di belakangnya. Siapapun yang mencoba membunuhnya harus menghadapi kemarahan langsung Bill begitu mereka ketahuan. Berbeda dari kebanyakan wakil direktur yang melakukan pekerjaan admin, Bill dulunya adalah seorang agen lapangan, dan dia terkenal dengan temperamennya yang buruk. Dia tidak akan ragu untuk keluar dan menembak sendiri pengedar narkoba jika dia marah. Malam ini, pria itu jelas marah dengan serangan berturut-turut. Dia juga tidak akan menyerahkan kedua agen pengkhianat itu ke LAPD. Ini adalah masalah internal yang harus ditangani sendiri oleh DEA. Luke tidak bisa berdebat dengannya bahkan jika dialah yang menyelamatkan Palmer dan mengungkap kedua pengkhianat itu. Hanya dengan mencegah skandal ini bocor, DEA cabang Los Angeles akan terhindar dari pukulan terhadap reputasi mereka. Luke hanya bisa melalui formalitas dengan Bill sebelum dengan bijaksana menarik diri. Pria ini terlalu kuat dan bukan atasan langsung Luke, jadi tidak perlu mencoba menjilatnya. Sebelum dia pergi, dia memberi isyarat kepada Palmer dan menjauh dari mobil. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, "Saya meminta bantuan itu." Palmer berkata, "Katakan padaku." Luke berkata, "Tidak peduli seberapa sibuknya Anda dengan kasus ini, jangan lupa untuk memeriksa Martin sesekali. Saya akan mempertimbangkan balasannya jika Anda berbicara dengannya setiap beberapa hari. Bagaimana kedengarannya?" Setelah menatapnya lama, Palmer menghela napas. "Apakah kamu saudara Martin yang telah lama hilang?" Lukas terkekeh. "Mengingat penampilan saya rasa tidak." "Baiklah, kesepakatan." Palmer mengangguk tanpa ragu-ragu. "Sepakat." Luke berkata, "Akan lebih baik jika kamu bisa makan malam dengan Martin." "Itu bukan bagian dari kesepakatan. Hanya saran." Kemudian, dia melambaikan tangan dan pergi. Palmer menggelengkan kepalanya dengan geli dan masuk ke mobilnya. "Ayo kembali ke kantor. Kami memiliki malam yang sibuk di depan kami." Petik 2. Luke bertukar kata dengan petugas patroli, sebelum dia dan Selina masuk ke mobil mereka sendiri. Di jalan, dia memanggil Elsa dan berkata, "Bos, penembak jitu itu mungkin berguna. Jangan biarkan dia tahu apa-apa, dan jangan biarkan mereka membawanya pergi."
Saya akan memberi Anda lebih banyak detail nanti. Petik 2. Mereka kembali ke kantor polisi. Karena sudah larut malam, kantor polisi tidak sepadat siang hari. Mereka pergi ke kantor Elsa, hanya untuk menemukan Dustin di sana juga. Mereka menutup pintu, dan Luke memberitahu mereka apa yang terjadi hari ini. Elsa tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Dustin, yang mondar-mandir dan tenggelam dalam pikirannya. Beberapa menit kemudian, Dustin mengangguk. Saya mendapatkannya. Anda dapat membatalkan kasus ini sekarang. Lukas mengangkat bahu. Wakil Direktur Bill ada di sana. Saya tidak memenuhi syarat untuk menyelidiki kasus ini bahkan jika saya mau. Dustin terlihat tenang tapi diam-diam mengejek. Kamu pikir aku tidak tahu seberapa berani kamu? Jika saya tidak secara khusus mengatakan apa-apa, Anda akan menghapus dia untuk mereka. Catatan pembunuhan paling awal Luke adalah 13 penembak dari geng narkoba dalam satu malam. Dustin tidak berpikir bahwa Luke akan mudah bergaul dengan pengedar narkoba lainnya. Selain itu, Luke sudah membersihkan sejumlah pengedar narkoba dan penembak di siang hari. Sore harinya, Luke telah mengirimkan 2 penembak ke Dea, dan 1 penembak jitu ke Departemen Kepolisian. Malam itu, 3 penembak ditembak di kepala, sementara 1 ditembak 3 kali di perut, dan meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Tidak ada yang selamat. Dustin tentu saja takut betapa efisiennya Luke dalam mengirim orang ke kamar mayat. Setelah instruksinya, Dustin berkata, "Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Ada pekerjaan yang harus dilakukan besok." Dia bangkit dan pergi. 3 orang lainnya bangkit dan melihat bos mereka pergi. Elsa mengambil dompetnya dan berkata, "Oke, kita akhirnya menutup 1 kasus hari ini. Mari kita terus mencoba besok." Luke mendengus dan berjalan keluar bersama Selina. Menutup pintu untuk Elsa, dia bertanya, "Bos, apakah kamu tidak akan memuji kami?" Elsa berkata tanpa menoleh ke belakang, "Lupakan saja, itu akan cukup baik jika saya tidak harus bertanggung jawab atas 2 kasus lain yang sedang Anda kerjakan." Petik 2. Lukas terdiam. Dia tidak idiot. Banyak perselisihan akan terlibat dalam 2 kasus lainnya. Dalam hal pertengkaran, Dustin dan Elsa adalah profesional, dan Luke hanya perlu menyelesaikan kasusnya. Elsa tidak meminta Luke untuk berjanji itu tidak akan terjadi, dia hanya mengingatkannya untuk tidak melewati batas, atau tekanan pada dirinya dan Dustin akan terlalu banyak. Mereka bertiga menempuh jalan masing-masing. Setelah makan malam di rumah, Luke mulai membaca informasi. Dia merasa sedikit menyesal. Geng yang melakukan pembunuhan di Palmer mungkin adalah 23 Earth Street, yang merupakan kelompok kriminal yang cukup besar di Los Angeles. Itu juga salah satu target utama Luke, dan dia telah membersihkan beberapa sarang geng. Penembaknya bukan dari 23 Earth Street, tapi geng lain yang lebih kecil bernama Hellish Mushroom. Ketika Luke memusnahkan anggota WD-36, dia telah memicu konflik di antara geng, dan tingkat kejahatan di Los Angeles melonjak. Sekarang dia mengincar 23 Earth Street, Luke bisa memanfaatkannya. Begitu operasi balas dendam dia dimulai, akan ada banyak gerakan. Apakah itu polisi atau geng, itu tidak biasa bagi geng lain untuk bergerak melawan 23 Earth Street. Luke mulai merencanakan, dia yakin semua orang akan senang melihat kelompok yang lebih kecil, yang muncul setelah WD-36 rusak, menghilang. Keesokan paginya, Selina terkejut melihat Luke yang baru saja bersih-bersih keluar dari kamar tidurnya. "Kamu belum membuat sarapan." Lukas tertawa. "Aku juga suka berbohong sesekali, kau tahu, tidak seperti seseorang yang bisa tidur sampai jam 8 setiap hari." Selina mendengus. Tapi berapa banyak orang yang harus berlatih sampai tengah malam, dan hanya bisa tidur pada jam 1. Luke berkata, "Itulah sebabnya aku membuatkan camilan baru untukmu hari ini." Selina sudah bergegas ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Dia tahu bahwa Luke tidak akan mengizinkannya menyentuh makanan sampai dia membersihkannya. Bab 324 Satu kerusuhan, satu penjaga. Beberapa menit kemudian, sambil menikmati sandwich keju, ham, dan susu, Selina dengan rasa ingin tahu melihat kue yang sedang dikemas Luke. "Apa itu?" Luke berkata, "Kue opera. Terpikir olehku bahwa kamu dan Elsa menyukai tiramisu. Kue opera juga memiliki coklat dan kopi, tapi agak sulit membuatnya." Sebenarnya, itu tidak rumit tapi menyiksa. Luke hanya berhasil karena dia tidak perlu banyak tidur, dan proses yang cermat adalah cara untuk menstabilkan suasana hatinya. Dia membutuhkan waktu 2 jam tadi malam untuk menghasilkan produk yang sangat sulit ini. Dia juga sekarang bisa menambahkan makanan penutup mewah lainnya ke daftar resep untuk Selina. Sebelum Selina bisa mengatakan apa-apa, Luke sudah menyodorkan sepotong kue padanya.
Jangan makan terlalu banyak, atau itu bisa membuatmu kesal. Selina berkata, tidak mungkin, aku tidak akan pernah bosan dengan rasa pahit seperti ini. Makanan seperti ini adalah pemberian dewa untukku. Luke berkata, apakah aku harus mengingatkanmu bahwa aku begadang semalam untuk membuat kue ini, bukan dewa? Selina berkata, saya mengacu pada selera saya dan fakta bahwa saya tidak menambah berat badan tidak peduli berapa banyak saya makan, oke. Melihat wajah Luke, dia segera menambahkan, tentu saja, orang yang paling aku harus berterima kasih adalah kamu, sayang. Keinginan pelahap untuk hidup ini masih kuat. Luke merasa geli. Setelah Selina sarapan, mereka pergi bekerja. Mereka check-in di departemen kepolisian dan memberitahu Elsa kasus mana yang sedang mereka tangani sehingga dia bisa bersiap. Elsa hanya mengangguk. Dia meminta mereka menunggu sebentar, sebelum dia mengangkat telepon dan mengucapkan beberapa patah kata. Sesaat kemudian, dia menyentakkan dagunya ke pintu ruang tunggu. Lihat itu, seseorang dari kampung halamanmu sedang menunggumu. Luke dan Selina, dan dengan sekali pandang, mereka bisa tahu bahwa orang asing itu adalah orang Texas. Siapa dia? Tanya Lukas. Elsa berkata, seorang penjaga hutan Texas, yang ada di sini khusus untuk kasus Mark Owen. Dia adalah orang yang baru saja dia panggil. Luke dan Selina pergi untuk menyambut pria itu, sebelum mereka pergi ke kamar mayat bersama. Samuel Petri adalah nama pria tua Texas ini. Tentu saja, agak berlebihan untuk menyebutnya tua, tetapi dia akan berusia 50 tahun, dan dengan topi koboi putih dan perutnya yang besar, dia memang tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dia adalah seorang ranger Texas, yang berada di bawah polisi negara bagian. Pada saat yang sama, Samuel adalah bos dari korban dalam kasus Luke. Luke punya alasan bagus untuk mengatakan bahwa kasus Roger dan Martin rumit, berdasarkan dua kasus yang ada di tangannya. Palmer diserang beberapa kali, tetapi cukup beruntung untuk selamat dari semuanya. Penjaga hutan Texas bernama Mark Owen yang sedang berbaring di atas meja tidak seberuntung itu. 3 hari sebelumnya, Ranger Mark sedang mengawal Wade Davis, seorang tersangka pembunuhan, kembali ke Texas untuk diadili, ketika dia disergap di jalan di luar La. Mark ditembak 3 kali dan tewas di tempat, dan tersangka tertiup angin. Mark adalah anak yang baik, jadi aku di sini untuk membawanya pulang. Melihat wajah pucat Mark di atas meja, Samuel melepas topinya dan menempelkannya ke dadanya. Setelah keheningan singkat, dia melanjutkan, saya ingin mengatakan bahwa melakukan semua yang Anda bisa untuk melawan penjahat adalah hal yang benar untuk dilakukan, tapi, dia menatap sedih ke wajah muda yang tidak jauh dari sana. Lukas menghela napas. Tapi itu tidak selalu merupakan pilihan terbaik. Dia kemudian mengulurkan tangannya. Saya turut berduka cita. Samuel berjabat tangan dengannya serta dengan Selina, yang juga menyampaikan belasungkawa. Scorsese, seorang ilmuwan forensik kulit hitam, mengatakan, semua hasil tes akan keluar dalam 2 hari. Ini bisa dianggap sangat cepat, jelas bahwa departemen bekerja lembur untuk kasus ini. Ketiga detektif itu semuanya mengangguk. Luke berkata, mari kita bicara di luar. Beberapa saat kemudian, mereka berdua melihat Samuel pergi. Selina menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Seorang penjaga Texas. Luke tahu apa yang dia keluhkan. Motto mereka adalah, satu kerusuhan, satu penjaga. Sambil tersenyum pahit satu sama lain, mereka pergi untuk menyelidiki. Tersangka pembunuhan yang dikawal Mark adalah seorang raja bisnis real estate di Texas, namun polisi Texas hanya mengirim 1 mobil polisi dan 1 penjaga Texas untuk transportasi panjang kembali. Orang-orang itu benar-benar berani. Setelah membolak-balik file kasus dan berbicara dengan detektif yang telah membantu kasus ini sebelumnya, Luke dan Selina meninggalkan kantor polisi pada siang hari, dan sebuah mobil menunggu mereka di luar. Luke melambai pada petugas wanita kulit hitam di dalam mobil ketika dia lewat untuk menunjukkan bahwa mereka bisa pergi, dan 2 mobil pergi untuk makan siang. Mereka makan siang sebentar, dan kedua tim bertukar informasi sambil makan, itu lebih nyaman untuk berkomunikasi dalam suasana yang kurang formal. Setelah makan siang, mereka berangkat ke Los Angeles County Sheriff Department dengan 2 mobil. Luke mengerutkan kening ketika dia berjalan ke lobi. Tempat itu benar-benar kacau, dengan orang-orang berseliweran dan berteriak. Dia sedikit mengangguk pada detektif polisi lain yang datang bersamanya. Sonia Bailey, petugas wanita kulit hitam, membawa pasangannya ke meja resepsionis untuk menjelaskan tujuan kunjungan mereka. Resepsionis yang juga seorang petugas wanita kulit hitam itu menatap pasangan Sonia dengan heran. Alessandro Cruz, terima kasih telah membantu saya memenangkan $50, saya yakin Anda akan berada di sini lagi. Baiklah,
Apa yang kamu lakukan kali ini? Sonia berkata tanpa perubahan nada, ya, dia melakukan hal terbodoh di dunia, dia menjadi petugas polisi lah. Resepsionis tidak bisa berkata-kata. Saya tahu bahwa LAPD mengalami kesulitan merekrut orang, dan Anda telah menurunkan persyaratan Anda, tapi ini tidak masuk akal. Dengan ejekan dan penghinaan, dia mengangkat teleponnya, seolah-olah dia tidak ingin berbicara dengan mereka lagi. Sonia berkata dengan tenang, kami sedang menyelidiki pembunuhan seorang perwira. Jadi, kami bisa menunggu sampai Anda menyelesaikan panggilan penting Anda untuk menjawab pertanyaan kami. Resepsionis berhenti sejenak, lalu meletakkan telepon dengan canggung. Saya minta maaf. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Sonia berkata, 2 hari sebelumnya, seorang tersangka bernama Wade Davis dipindahkan ke penjaga hutan Texas. Kami ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas transfer tersebut. Resepsionis berkata, kalau begitu, Anda perlu berbicara dengan Lila Jones. Dia bertugas 2 hari yang lalu. Sonia bertanya, di mana kita bisa menemukannya? Resepsionis menunjuk ke salah satu sudut lobi. Dia baru saja pergi ke kantor Big Nick. Luke telah mendengarkan pembicaraan di sekitar mereka saat dia mengamati situasi. Dia tiba-tiba bertanya, apa yang terjadi di sini? Bingung sejenak, resepsionis itu bertanya, kamu. Luke menunjukkan lencananya dan berkata, Luke, dari Divisi Kejahatan Besar LAPD. Bab 325 Nik besar yang luar biasa. Setelah ragu-ragu sebentar, resepsionis itu berkata, 3 hari yang lalu di pagi hari, seseorang menyergap sebuah mobil lapis baja, dan 4 rekan kami tewas dalam menjalankan tugas. Wajah Luke dan teman-temannya menjadi gelap setelah mendengar itu. Para perampok itu benar-benar punya nyali untuk membunuh 4 polisi sekaligus. Tidak heran resepsionis tampak sibuk dan tidak sabar. Sonia meminta maaf sebagian untuk pertengkaran kecil tadi, sebelum mereka pergi ke kantor yang ditunjuk resepsionis. Sonia mendekat dan bertanya dengan suara rendah, Luke, bukankah ini waktu yang buruk bagi kita untuk berkunjung? Luke berkata tanpa daya, bagaimana kami bisa tahu bahwa kami akan mengalami ini? Tapi Ranger itu juga seorang polisi. Kami tidak bisa menyerah padanya. Sonia mengerutkan kening dan terdiam. 4 petugas polisi dari Departemen Sheriff Kabupaten Los Angeles tewas dalam menjalankan tugas, tetapi begitu pula penjaga Texas bernama Mark. Luke menyipitkan matanya ketika mereka memasuki kantor. Astaga, kepada siapa Anda menyatakan perang? Kantornya sederhana dengan hanya sekat kayu dan kaca, tapi cukup luas. Di sebuah ruangan berukuran lebih dari 50 meter persegi, selusin petugas polisi dengan agresif memeriksa senjata mereka. Mereka tidak hanya memiliki M4A1 dan AR-15, mereka juga memiliki senjata mahal seperti HK-416, yang tidak dapat dipercaya. Bahkan pasukan khusus hanya memiliki senapan mesin ringan dan senapan sebagai satu bagian dari keseluruhan pengaturan mereka, tetapi semua perwira daerah ini memiliki senjata-senjata berat. Seorang petugas melihat Luke dan bertanya dengan cemberut, apa yang kamu inginkan? Luke menunjukkan lencananya. Luke, dari LAPD. Pria itu tercengang. Mengapa kamu di sini? Luke menjawab, saya di sini tentang pembunuhan Ranger Texas. Dengan ekspresi jelek di wajahnya, pria itu berbalik dan berteriak, Big Nick, seorang detektif dari LAPD sedang menangani sebuah kasus. Hampir semua orang di kantor menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melihat mereka. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya berjanggut tinggi mendekati mereka dengan ekspresi tidak senang. Apa yang kamu inginkan? Luke berkata dengan tenang, apakah Anda ingat Mark Owen, penjaga hutan Texas yang ditembak mati di jalan 3 hari yang lalu? Nick mengerutkan kening. Ya, jadi apa? Luke berkata, jadi, saya ingin tahu siapa yang menyetujui rute transportasi. Nick menjadi dingin. Itu aku. Apa yang Anda maksudkan? Apakah Anda ingin membawa saya kembali ke departemen kepolisian Anda untuk diinterogasi? Luke berkata dengan tenang seperti biasa, Mark Owen adalah seorang perwira polisi yang meninggal dalam menjalankan tugas. Saya yakin keluarganya menginginkan jawaban. Ekspresi Nick jelek, tapi dia tidak berani mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Tidak ada yang menyukai yang berani tidak menghormati seorang perwira yang meninggal dalam tugas, terutama ketika beberapa rekan mereka sendiri di departemen baru saja meninggal dengan cara yang sama. Saya dapat melihat bahwa Anda semua sangat sibuk. Bagaimana kalau kita menghemat waktu, dan berbicara secara pribadi sebentar? Tanya Lukas. Nick membawa mereka ke sudut kantor dan menendang seorang pria yang sedang menyiapkan perlengkapannya di sana. Pergilah, berikan ruang untuk rekan-rekan kami yang terkasih dari LAPD. Pria itu diusir, tetapi seringai yang dia berikan kepada Luke penuh dengan ejekan.
Luke bahkan tidak repot-repot menatapnya. Dia tahu bahwa dia cenderung diremehkan karena penampilannya, tetapi dia tidak mengandalkan wajahnya untuk mencari nafkah. Kurang dari 10 menit kemudian, Luke mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sonia hendak mengatakan sesuatu setelah mereka keluar dari kantor, ketika Luke memotongnya dan berkata, "Mari kita bicara di luar." Sonia melihat sekeliling dan menutup mulutnya. Setelah mereka meninggalkan gedung dan menuju tempat parkir, Luke akhirnya bertanya, "Sonia, apakah kamu memperhatikan sesuatu?" Setelah ragu sejenak, Sonia berkata, "Luke, apakah kamu memperhatikan apa yang mereka kenakan?" Luke mengangguk dan berkata, "Semuanya dibuat khusus, itu tidak bisa murah." "Apalagi?" Sonia berkata, "Sepatu mereka. Saya tidak mengenali semuanya, tetapi saya tahu merek sepatu bot kulit yang dikenakan Big Nick, mereka berasal dari toko sepatu butik tertentu di Los Angeles." Lukas tertawa. "Biar ku tebak. Harganya gila, kan?" Sonia mengangguk. "Saya ingin membeli sepasang sebagai hadiah ulang tahun untuk ayah saya sebelumnya, tetapi bahkan yang paling murah harganya hampir $2.000 sepasang. Sepatu bot kulit anak sapi yang dipakai Nick, di sisi lain, setidaknya 2 kali lipat dari itu." Selina mendecakkan lidahnya. "Bukankah itu setara dengan gaji kita selama berminggu-minggu?" Dia kemudian melihat sepatu botnya sendiri. "Yah, dia juga memakai sepatu bot yang dibuat khusus, tapi itu tidak bermerek, karena itu dimodifikasi oleh Luke. Sepatu bot kulit anak sapi Nick tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sepatu botnya yang benar-benar istimewa. Lapisan paduan khusus di dalamnya saja bernilai hampir $10.000, dan bahkan tidak termasuk biaya tenaga kerja Luke." Detektif polisi muda Alessandro, yang memiliki nama yang sama dengan putra seorang pengedar narkoba yang telah dijatuhkan Luke, angkat bicara. "Cukup banyak dari mereka yang memakai jam tangan mahal juga." Lukas menatapnya. "Berapa harganya?" Alessandro menjawab, "Beberapa bernilai ribuan dolar, dan ada beberapa yang bernilai lebih dari $10.000. Selina dan Sonia benar-benar bingung. Bukan hal yang aneh bagi 1 atau 2 petugas polisi yang aneh untuk mengenakan jam tangan mahal, tetapi ada sesuatu yang aneh ketika begitu banyak petugas lapangan memilikinya. Polisi kotor. Semua orang memikirkan hal yang sama. Dalam sistem kepolisian yang tampaknya ketat, banyak petugas polisi sebenarnya tidak bersih. Departemen Sheriff County Los Angeles adalah departemen county terbesar dan departemen kepolisian terbesar keempat di Amerika. Ia bertanggung jawab atas distrik La yang lebih luas, dan menyediakan layanan penegakan hukum ke-42 dari 88 kota di distrik tersebut. Itu memiliki banyak karyawan seperti LAPD, dan jumlah orang di yurisdiksinya menyaingi populasi pusat kota Los Angeles. Jelas tidak mungkin bagi setiap petugas polisi di departemen kepolisian yang sangat besar ini untuk setia dan patuh. Tanpa diplomasi dan keterampilan yang memadai, perwira yang jujur tidak akan mampu menavigasi jaringan rumit urusan dan kepentingan di dalam departemen. Dustin akan dipromosikan sebagai kapten, tetapi dia tidak berani mengenakan pakaian atau jam tangan mahal sama sekali. Big Nick hanya seorang sersan, tetapi memiliki nyali untuk memakainya di depan umum. Luke juga memperhatikan lebih banyak detail. Dengan penglihatannya yang tajam, dia dengan mudah melihat tato yang sama pada segelintir orang di ruangan itu. Ini hanya satu-satunya yang dia bisa lihat yang tidak ditutupi, siapa yang mengatakan bahwa lebih banyak orang tidak memiliki tato yang sama di bawah pakaian mereka. Jelas, Sersan Big Nick tidak sendirian, dan memiliki banyak bawahan atau saudara yang setia. Bab 326 Perampokan Bank. Luke melihat kembali ke Departemen Kepolisian Daerah dan hendak mengatakan sesuatu, ketika sekelompok mobil polisi tiba-tiba keluar dari tempat parkir dan menuju ke barat laut. Dengan matanya yang tajam, Luke melihat Big Nick dan kelompoknya dengan beberapa SUV hitam. Dia berkata, "Mari kita ikuti mereka." Hampir 10 mobil telah dikerahkan. Itu pasti sesuatu yang besar. Ini mungkin yang Big Nick dan kelompoknya persiapkan ketika Luke dan yang lainnya menyela mereka sebelumnya. Luke tidak akan mencuri pujian atau yang lainnya, dia hanya ingin melihat bagaimana Big Nick bekerja. Mengikuti mereka sampai ke bank kecil bernama Piclavi, Luke melihat lebih banyak mobil polisi dari Departemen Kepolisian Daerah telah tiba. Bahkan ada helikopter di langit. Itu benar, Departemen Kepolisian Los Angeles County Sheriff memiliki divisi dukungan udara mereka sendiri. Divisi dukungan udara menyediakan cadangan selama bencana kebakaran hutan dan penyelamatan yang membutuhkan helikopter. Yang mengejutkan Luke, dia bahkan melihat 2 agen FBI di tempat kejadian. Luke bergumam pada dirinya sendiri, kasus besar apa ini? Berpikir sejenak, dia menyuruh Sonia dan rekannya memperhatikan sekeliling mereka dan tetap siaga. "Suruh kamera memantau bank.
Arahkan pengumpul suara jarak jauh ke LASD dan pantau komunikasi mereka, kata Luke. Selina dengan cepat mengoperasikan tablet untuk memantau saluran komunikasi melalui earphone-nya. Radio mobil memutar informasi yang dikumpulkan oleh pengumpul suara jarak jauh dengan volume rendah. Menempatkan semuanya bersama-sama, Luke segera tahu apa yang sedang terjadi. Tim Nick baru-baru ini memantau kelompok perampok yang saat ini berada di dalam bank, tetapi FBI juga mengawasi kelompok ini. Kemungkinan besar ini adalah tersangka yang sama yang telah merampok truk lapis baja dan membunuh 4 petugas daerah beberapa hari sebelumnya. Jadi, polisi setempat dan FBI sama-sama mengejar para perampok. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan. Lucas tercengang. Kemudian, dia mendengar Nick dan seorang agen FBI berdebat. Pada saat itu, mereka sangat keras sehingga Luke dapat mendengarnya bahkan tanpa pengumpul suara. Seorang sandera sudah mati. Ini adalah peringatan dari para perampok, karena petugas county dengan setengah hati mengatakan sebelumnya bahwa mereka perlu mempertimbangkan tuntutan para perampok, uang tunai 10 juta dan helikopter dengan tangki penuh. Lucas mengerutkan alisnya. Perampok yang tidak segan-segan membunuh sandera untuk menekan polisi adalah yang paling licik. Juga, mereka tidak berbasa-basi dengan polisi daerah, dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bernegosiasi. Penjahat yang berbicara terlalu banyak tersesat, para perampok jelas menyadari prinsip ini. Luke menurunkan jendela dan mengaktifkan Sharp Nose. Selina memperingatkannya, polisi daerah akan mengirim helikopter. Luke mengangguk dan memejamkan matanya. Sesaat kemudian, dia membukanya dan memberi isyarat kepada Sonia untuk mundur. Kedua mobil itu mundur 20 meter dan bersembunyi di balik sebuah bangunan tidak jauh. Dalam pikirannya, Luke bertanya, Selina, dalam situasi seperti apa perampok akan menekan polisi dengan berpura-pura membunuh seorang sandera? Selina akan berkata, ketika mereka tidak ingin membunuh. Bagaimanapun, pembunuhan adalah kejahatan yang lebih serius daripada perampokan. Namun, melihat wajah Luke, dia memikirkan hal lain. Apakah mereka bermain trik? Luke berkata, mari kita tunggu dan cari tahu. Orang-orang ini, menarik. Yang sedang berkata, tidak ada apa-apa selain ketidakpedulian di matanya. Dia tidak punya belas kasihan untuk perampok yang membunuh petugas polisi dalam menjalankan tugas. Dalam beberapa menit berikutnya, Luke menutup matanya, sementara Selina memantau apa yang terjadi di sekitar mereka. Tiba-tiba, terjadi ledakan yang memecahkan kaca jendela bank. Apakah mereka meledakkan lemari besi? Selina berseru kaget. Luke hanya menggumamkan jawaban dan tidak menjawab. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Selina, beritahu Sonia untuk mengikuti kami. Selina memberi isyarat ke mobil Sonia di belakang mereka, dan Luke mengemudikan mobil ke barat. Luke berhenti di satu jalan dan turun dari mobil. Memeriksa beberapa lokasi di pinggir jalan sejenak, dia menyuruh Selina memberi Sonia walkie-talkie. Kami akan memeriksa para perampok. Hati-hati dan jangan mengekspos diri Anda. Orang-orang itu mungkin memiliki latar belakang militer, dan terlalu kejam. Sonia berkata, apa? Dia tidak menyangka ini menjadi alasan kepergian misterius Luke sebelumnya. Sementara petugas county masih berdebat, rekannya yang luar biasa akan membawa mereka ke perampok. Memikirkan hal ini, telapak tangan Sonia basah oleh keringat. Dia gugup sekaligus bersemangat. Ini bukan perampok biasa, dan ini bisa menjadi kasus besar. Bahaya terlibat dalam kasus seperti ini dengan Luke tidak rendah, tapi itu masih jauh lebih aman daripada dengan orang lain. Bagaimanapun, Luke adalah detektif dengan kemampuan bertarung terbaik, tidak hanya di West Side, tetapi di seluruh LAPD. Kedua mobil itu berjarak 100 meter dari satu sama lain, dan berkomunikasi melalui walkie-talkie. Luke tidak benar-benar mengandalkan Sonia dan rekannya untuk mendukungnya. Sonia bisa membantu. Dia baru berusia 24 tahun dan seorang wanita yang bugar, tetapi pasangannya, Alessandro, menyedihkan, Luke merasa bahwa satu Sonia bisa mengalahkan dua Alessandro. Karena itu, dia menyuruh mereka mundur untuk bertindak sebagai pengintai. Seperti yang dia katakan sebelumnya, para perampok mungkin memiliki latar belakang militer, dan Sonia dan rekannya mungkin terbunuh dalam hitungan detik di level mereka. Setelah penjaga hutan Texas dan LASD, Luke tidak ingin LAPD West Side kehilangan petugas polisi juga. Jangan kehilangan akal, dan jangan gegabah. Ikuti petunjuk saya, kata Luke. Salin itu, Sonia menjawab dengan wajar, seolah-olah Dustin sendiri yang berbicara, dia tidak bereaksi negatif terhadap cara kata-kata Luke terdengar seperti sebuah perintah. Saat mereka berbicara, Luke mempercepat, sebelum menghentikan mobil yang berjarak 100 meter dari sebuah gedung.
Dia menyipitkan matanya ke gedung, yang merupakan cabang Federal Reserve di Los Angeles. Selina melihat ke gedung itu juga. Apakah itu target mereka yang sebenarnya? Bekerja dengan Luke, kecerdasannya menjadi jauh lebih tajam, dan mudah untuk mendapatkan rumusnya, perampok bank plus penyamaran sama dengan tipuan plus tujuan nyata. Ketika dia melihat dengan jelas tanda di gedung itu, dia terkejut. Apakah mereka gila? Itu bank dari semua bank. Tidak ada yang pernah merampok mereka. Pikiran Luke berputar-putar dengan pikiran, dan dia berkata, selalu ada beberapa orang yang lebih berani daripada yang lain. Bab 327 Bank-bank, dan truk sampah. Selina mengerutkan kening. Siapapun yang berkeliaran di sini selama lebih dari 10 menit akan diusir oleh keamanan. Jika mereka muncul lagi, FBI akan menyelidiki mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa berhasil? Luke mengangguk dan menyalakan walkie-talkie. Sonia, bantu aku dan cari tahu dari bank mana truk lapis baja Departemen County dalam kasus pembunuhan itu berasal. Sonia pandai mengumpulkan intelijen dan teknologi siber. Dia adalah spesialis yang menjanjikan di divisi kejahatan besar. 2 menit kemudian, Sonia menjawab, Luke, kurasa truk lapis baja itu milik Bank Piklavi yang dirampok pagi ini. Merenung sejenak, Luke berkata, periksa apakah rute truk itu termasuk cabang La Federal Reserve. Balasan Sonia bahkan lebih cepat kali ini. Ya, truk itu mengangkut uang ke sana setiap hari. Luke bersenandung sebagai tanggapan dan mengakhiri panggilan. Selina segera menyadari apa yang sedang terjadi. Apakah Anda mengatakan bahwa mereka membajak truk lapis baja untuk menggunakannya untuk menyelinap ke cabang La Federal Reserve? Luke mengangguk, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Lebih tepatnya, saya pikir mereka ingin diam-diam mengambil uang itu. Federal Reserve adalah bank-bank. Mengecewakan FBI tidak seburuk membuat marah agen ini, yang merupakan kantong uang Amerika. Perampok ini tidak akan cukup bodoh untuk benar-benar memaksa masuk untuk merampok tempat ini. Satu kesalahan dari orang idiot seperti itu dan mereka akan terbunuh di tempat. Cabang Federal Reserve memiliki keamanan yang sangat ketat untuk memulai, dan jika itu benar-benar diserang oleh penjahat yang berani, ribuan petugas polisi dari LAPD dan LASD akan mengerumuni mereka, tidak akan ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Luke memeriksa waktu, dan sekarang sudah pukul 3 lewat sedikit. Memberitahu Sonia dan Alessandro untuk mengawasi pintu keluar gedung, Luke mengendarai mobil di sekitar area tetangga. Setelah setengah jam, Sonia tiba-tiba menghubunginya. Luke, ada sesuatu yang terjadi. Luke berkata, katakan padaku. Big Nick itu membawa 2 mobil petugas county. Mereka menahan seorang pria kulit hitam yang baru saja keluar dari cabang Federal Reserve, dan sekarang memukulinya, kata Sonia. Luke berkata, jangan lakukan apa-apa. Hanya mengawasi lingkungan. Aku akan segera kembali. Dia memutar mobil, dan tepat ketika dia akan melewati pintu keluar tempat parkir bawah tanah cabang Federal Reserve, sebuah truk sampah keluar dari tempat parkir di depannya. Luke mengendus dan mencium banyak uang, tetapi aromanya agak aneh. Fokuskan kamera ke truk sampah di depan, kata Luke. Tiba-tiba, truk sampah lain muncul dan memotong jalur mereka, sebelum melaju kencang. Lukas tercengang. 2 truk sampah berturut-turut. Itu tidak sepenuhnya mustahil, tapi itu jelas tidak umum. Setiap truk sampah bertanggung jawab atas area tertentu. Tidak terlalu mengejutkan bahwa rute mereka akan tumpang tindih dari waktu ke waktu, tetapi itu tidak biasa bagi 2 truk sampah untuk berkumpul di luar cabang Federal Reserve La. Lebih aneh lagi, truk sampah kedua juga berbau aneh dengan uang tunai, sangat mirip dengan bau dari truk pertama, tetapi tidak sama. Luke, Nick membawa pria kulit hitam itu pergi. Apakah kita mengikutinya? Sonia memperbaruinya. Luke memejamkan mata dan berpikir sejenak. Tidak dibutuhkan. Aku akan segera kembali. Tetaplah di tempatmu. Pada saat itu, truk sampah di depan berbelok ke kiri dari jalan. Namun, truk sampah di depan Luke melambat hingga 30 km per jam. Luke juga melambat dan mengetuk kemudi dengan tidak tergesa-gesa. Semenit kemudian, truk berbelok ke kanan dari jalan. Mobil Luke juga berbelok ke kanan untuk mengikutinya. Selina tiba-tiba berkata, Luke, seseorang merampok truk sampah yang lain. Lukas terkejut. Apa? Mengapa ada orang yang merampok truk sampah? Dia melihat sekilas tablet Selina, hanya untuk melihat seorang pria menodongkan pistol ke pengemudi di truk sampah lain beberapa ratus meter di kejauhan, sebelum dia masuk dan mengusirnya. Sungguh langkah yang mengejutkan. Luke tiba-tiba terkekeh dan menatap truk sampah di depannya. Dia tiba-tiba mengaktifkan walkie-talkie. Sonia, tetap di truk sampah di depanku. Apakah kamu melihatnya? Sonia segera menjawab, aku ikut.
Luke berkata, jangan terlalu dekat. Ikuti saja dan pastikan tidak lolos. Aku akan memanggil bos untuk datang, dan kalian berdua bisa menghentikan truk sampah bersama-sama. Oke, jangan khawatir, aku akan mengawasinya, jawab Sonia. Luke mematikan walkie-talkie dan menelepon. Bos, kita punya situasi. Elsa bertanya, situasi apa? Luke berkata, saya memiliki 2 truk sampah yang mencurigakan. Saya menduga bahwa para perampok menggunakan truk untuk mentransfer jarahan mereka. Di sisi saya, salah satu perampok baru saja membajak sebuah truk sampah, dan saya tidak yakin dengan situasi dengan truk lainnya. Aku sudah meminta Sonia untuk mengawasinya, dan menunggumu untuk mendukungnya. Elsa berkata, mengerti. Saya akan menghubungi Sonia segera setelah ini. Ada yang lain. Luke berkata, perampok itu mungkin memiliki latar belakang militer, dan mereka kejam. Demi keselamatan Anda, bos, sebaiknya Anda membawa lebih banyak pria dan senjata. Petik 2. Elsa berkata, oke, aku akan meminta bala bantuan yang cukup kepada Dustin. Luke berkata, akan lebih baik jika kita mengembalikan truk sampah ke departemen kita sebelum kita memeriksa barang-barang di dalamnya. Anda menyalin, bos. Petik 2. Elsa berkata, aku tahu lebih baik darimu. Kemungkinan besar truk sampah itu membawa banyak uang, yang bisa menjadi masalah besar jika tidak diselesaikan di departemen kepolisian. Masalahnya bisa dari luar, atau dari petugas yang terlibat dalam operasi tersebut. Elsa sangat tahu itu. Setelah percakapan itu, Luke memutar balik mobil dan mengejar truk sampah yang telah dibajak. Sesaat kemudian, Sonia berkata melalui walkie-talkie, Luke, aku mengikuti truk itu. Elsa baru saja menelepon juga. Luke berkata, dengarkan Elsa sekarang. Aku akan meneleponmu saat aku membutuhkanmu. Sonia berkata, mengerti. Setelah mengakhiri panggilan, dia menghela nafas panjang. Dia telah merencanakan untuk belajar lebih banyak dengan mengikuti Luke hari ini, tetapi cukup mengecewakan bahwa kedua target itu berpisah. Tapi dia adalah seorang profesional, dan dengan cepat membuang pikiran yang tidak relevan dan fokus pada truk sampah di depannya. Luke tidak begitu tertarik pada truk sampah seperti pada para perampok. Dia mengikuti truk yang dibajak sampai ke halaman mobil tua yang ditinggalkan. Dia menghentikan mobil di kejauhan dan menutup matanya untuk waktu yang lama. Kemudian, dia membukanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. 10 menit kemudian, 2 SUV milik perampok melaju keluar dan menuju tenggara. Bab 328 Perampok yang terlalu profesional. Luke tidak mengikuti SUV itu sampai beberapa saat kemudian. Di jalan, Selina memperingatkannya, sepertinya mereka akan mengambil rute 91. Jika itu terjadi, mereka akan dapat melarikan diri menggunakan rute 605, rute 5, atau rute 57. Luke setuju dengannya. Tiba-tiba, 3 SUV melaju melewati mereka. Dia dengan cepat memeriksa umpan pengawasan, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Big Nick dan saudara-saudaranya. Sambil mengerutkan kening, Luke berbelok ke kanan di persimpangan berikutnya dan mempercepat, sebelum kembali ke jalan sebelumnya. Saat itu, dia berada di depan 2 SUV perampok. Sebenarnya adalah hal yang baik bahwa petugas county yang dipimpin oleh Nick telah tiba, atau akan ada banyak pertengkaran antara LAPD Westside dan LASD nanti. Tiba-tiba, salah satu ban meledak di truk barang besar di kejauhan di depan, dan mobil di belakangnya menabrak truk. Truk itu langsung oleng dan menggores mobil-mobil di sebelahnya sebelum akhirnya berhenti. Pengemudi truk keluar dan melihat sekeliling dengan cemberut khawatir di wajahnya, dia tahu bahwa dia dalam masalah serius. Benar saja, pengemudi mobil lain keluar untuk mengelilinginya dan membuat keributan. Beberapa dari mereka menelepon polisi, tetapi jalan itu benar-benar diblokir. Mobil Luke berjarak 50 meter dari kecelakaan itu, dan dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Dia melihat umpan pengawasan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Selina mengangkat kepalanya dan menatapnya. Para perampok juga terjebak. Luke menghela napas tak berdaya. Mari kita berharap tidak ada yang terluka. Tidak banyak yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. 8 perampok bersenjata lengkap di 2 SUV mungkin memiliki pelatihan pasukan khusus, dan sangat cemas saat ini. Saat itu tengah hari, jadi Luke tidak bisa mengungkapkan kekuatan penuhnya. Lebih penting lagi, petugas daerah termasuk Nick telah mencapai bagian belakang kemacetan lalu lintas. Mempertimbangkan apa yang telah dilihat Luke, dia tidak berpikir bahwa Big Nick yang pemarah akan mampu menahan diri. Ayo ganti perlengkapan kita, kata Luke. Selina menekan tombol untuk merebahkan kursi penumpang, dan dia merangkak ke belakang dan dengan cepat memakai gigi yang dilempar Luke padanya. Sementara itu,
Luke menggelapkan jendela mobil sambil mengawasi para perampok dan petugas di belakang mereka. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengutuk. Apakah mereka gila? Ada lusinan mobil dan orang di sini. Dia telah mempertimbangkan untuk menunggu sampai para perampok itu pergi ke daerah yang lebih sedikit penduduknya, tetapi Nick jelas tidak sabar. Petugas county sudah turun dari kendaraan mereka. Mereka semua dipersenjatai dengan senjata berat yang pernah dilihat Luke di kantor mereka. Luke dengan cepat memeriksa senjatanya sendiri dan melemparkan M4A1 ke Selina di kursi belakang, tetapi dia sendiri tidak mengambil senjata. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung di antara mobil. Dia telah melakukannya sebelumnya ketika dia melenyapkan geng Sergei di New York. Lawannya kali ini lebih kuat, tetapi dia juga tumbuh lebih kuat. Luke yakin bahwa dalam jarak 20 meter, dia bisa menyerang lebih cepat dengan pistol daripada yang bisa dilakukan para perampok dengan senapan otomatis mereka. Saat berikutnya, dia sedikit lega. Petugas county, termasuk Nick, tidak terlalu gila. Datang dari belakang, 12 petugas menyebar dan mendorong maju perlahan sementara mereka memperingatkan orang-orang di dalam mobil untuk tetap rendah atau melarikan diri secepatnya. Rompi anti-peluru berwarna hijau dan tulisan, "Sheriff," berwarna kuning di atasnya merupakan indikasi yang jelas tentang identitas mereka bagi semua orang. Melihat senjata berat yang mereka pegang, hampir semua orang yang diperingatkan melarikan diri dengan cepat. Bersembunyi di dalam mobil mereka tidak aman, karena masih ada kemungkinan mereka akan tertabrak. Para petugas tidak memegang pistol tetapi senapan otomatis. Siapapun dengan sedikit akal sehat tahu bahwa selain mesin, mobil biasa tidak dapat memblokir tembakan senapan. Tapi mobil hanya memiliki satu mesin, dan tidak sepenuhnya aman. Selesai mengganti, Selina memeriksa senjatanya dan bertanya, "Kapan kita bertindak?" Lukas mengerutkan kening. Dia tidak benar-benar berani melepaskan tembakan dalam situasi saat ini. Ini Los Angeles County, bukan pusat kota Los Angeles. Lebih kritis lagi, petugas county dan perampok semuanya bersenjata lengkap. Jika Luke yang pertama menembak, semua korban akan berada di kepalanya. Mustahil baginya untuk segera membunuh 8 perampok bersenjata lengkap dan sangat waspada dengan latar belakang militer. "Tunggu sebentar. Jangan terburu-buru," kata Luke. Tapi nadanya berubah pada detik berikutnya. Sial. Itu karena dia melihat seorang perampok turun dari kursi penumpang salah satu mobil, dengan senapan mesin penerjun payung M249. Orang gila. Hanya itu yang bisa dipikirkan Luke. Apakah Anda membutuhkan senjata mematikan seperti itu untuk perampokan? Ini bukan negara yang berperang. Berpikir cepat, Luke mengeluarkan granat gas air mata dari inventarisnya. Keluar dari mobil, dia membuangnya. Dengan kekuatannya saat ini, 50 meter bukanlah apa-apa. Sesaat kemudian, asap tiba-tiba mengepul dari mobil SUV perampok dengan keras. Khawatir, petugas kabupaten segera turun. Tapi perampok itu terlalu profesional. Beberapa masker gas dilempar keluar dari mobil, dan semua orang memakainya. Luke kehilangan kata-kata. "Apakah Anda di sini untuk perampokan atau untuk memerangi terorisme? Mengapa Anda membawa masker gas untuk operasi ini?" Tapi granat gas air matanya telah mencapai tujuannya. Langkah para perampok itu terganggu, dan petugas county di belakang Luke sekarang lebih waspada dan memperlambat pendekatan mereka karena mereka menjadi lebih berhati-hati. Luke duduk kembali di dalam mobilnya dan menutup pintu dengan lega. Jika dia tidak melemparkan granatnya sekarang, mungkin saja beberapa petugas county telah terbunuh. Meskipun mereka mungkin polisi kotor, belum ada bukti untuk membuktikannya. Lagi pula, mereka sedang melakukan tugas mereka untuk menangkap para perampok, dan Luke tentu saja tidak bisa melihat mereka mati. Bang, 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 bang. Selina cukup terkejut dengan tembakan yang memekakkan telinga. Mulutnya terbuka lebar saat dia melihat umpan pengawasan di tablet. Senjata mesin. Dengan serius, mereka yang belum pernah melihat rentetan senapan mesin hampir tidak bisa membayangkan kekuatannya. Senapan mesin muncul di banyak film, tetapi kekuatannya cenderung melemah untuk tujuan plot. Semburan ratusan peluru dari senapan mesin dapat dengan mudah menekan puluhan prajurit. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh para pejabat daerah. Hampir semua orang terbaring di tanah, dan tidak berani mengangkat kepala sama sekali. Meski begitu, masih ada dua teriakan di tengah tembakan. Luke mengamati dengan cermat umpan pengawasan, tampaknya dua petugas yang malang telah terkena pelurunya. Bab 329 Perampok Keras Kepala dan Senjata Rahasia Luke. Jeritannya bagus, karena itu berarti luka-lukanya bukan pukulan kritis dan para petugas itu akan tetap hidup, bahkan jika mereka cacat.
Lukas mengerutkan kening. Dia tidak berani dengan santai menjulurkan kepalanya sekarang. Setelah kemunduran ini, petugas daerah membalas tembakan saat M249 perampok berhenti menembak. Selusin senapan otomatis mereka hampir sekuat senapan mesin, dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Sayangnya, mobil Luke menghalangi peluru mereka. Membungkuk, Luke berbisik kepada Selina, tetap rendah. Dia sudah mengganti kaca mobil agar anti peluru, tapi masih belum simen baja yang diperkuat dan kevlar di rangka mobil. Secara alami, Selina mendengarkannya dan berbaring hampir rata di kursi belakang, matanya tertuju pada tablet saat dia mengamati pertempuran di luar. Pertempuran memanas dan putus asa saat itu dimulai. Setelah perampok melukai dua petugas dengan M249, petugas lainnya marah. Dengan keunggulan jumlah mereka menekan para perampok dengan badai peluru. Namun, para perampok itu terorganisir dengan baik, dan saling menutupi secara bergiliran saat mereka berteriak ketika mereka bergerak atau memuat ulang. Petugas county jelas juga terlatih dengan baik. Tidak satu detik pun berlalu tanpa tembakan. Tapi keberuntungan tampaknya berada di pihak petugas county, karena mereka memukul dua perampok yang mundur terlebih dahulu. Satu dipukul di paha dan kemudian di kepala saat dia berjuang. Dia terbunuh di tempat. Yang lainnya ditembak di leher. Dia menahan luka di tangannya dan terengah-engah di tanah, tetapi jelas bahwa dia sekarat 10 melawan 6, petugas daerah memiliki keuntungan yang jelas. Tapi pelatihan pertempuran para perampok itu luar biasa. Mereka saling menutupi dan terus mundur dengan kecepatan tetap meskipun dua rekan mereka jatuh. Formasi mereka tidak runtuh, juga tidak menyebar. Segera, dua petugas lainnya ditembak. Mereka berteriak dan jatuh. Tapi mereka beruntung mereka bisa berteriak sama sekali, ketika dua perampok yang tertembak itu sudah semakin kedinginan. 8 lawan 6. Situasi tampaknya menemui jalan buntu sekali lagi. Luke melihat para petugas berpencar di umpan pengawasan. Dua petugas melompati pagar pembatas dan berlari ke sebuah pabrik yang ditinggalkan di sebelah jalan, berharap untuk mengapit para perampok dari belakang. Para perampok itu perlahan-lahan mendekati lokasi Luke di retret mereka. Luke bisa mendengar bunyi beberapa peluru mengenai mobilnya. Jumlah petugas polisi dan perampok menurun, tetapi pertempuran semakin sengit. Seorang perampok pingsan dengan teriakan. Dia berjuang tetapi tidak bisa bangkit kembali, dan senapannya juga telah terlempar. Salah satu petugas juga berteriak pada saat yang sama dan jatuh, mencengkeram di mana dia telah ditembak di kaki. 7 lawan 5. Saat itu, para perampok hanya berjarak 4 mobil dari Luke. Salah satu perampok berteriak, bergerak, tetapi hanya mampu mengambil 2 langkah sebelum dia ditembak tepat di kepala. Perampok lain tidak bisa memeriksanya sama sekali, dan terus mundur. Situasinya jelas menjadi semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka berada di wilayah petugas daerah, yang memiliki bala bantuan datang. Luke menyipitkan matanya saat dia mengamati posisi dan gerakan keempat perampok itu. Dia dengan cepat mengeluarkan dongkrak mobil dari inventarisnya, dan memberikannya kepada Selina tanpa melihat ke belakang. Selina tercengang. Dia bertanya dengan suara rendah, "Apa? Mengapa Anda memberi saya dongkrak mobil ketika orang lain memiliki senapan dan senapan mesin?" Luke membisikkan sesuatu padanya, dan mata Selina berbinar. Dia mengambil dongkrak mobil dan menimbangnya di tangannya, tampak sangat senang, sebelum dia bersandar di pintu belakang di sebelah kanan. Akhirnya, salah satu perampok mundur ke mobil Luke, dan bersandar di kap mobil untuk mengganti klip. Luke menatap pria itu dalam diam. Melihat siku pria itu yang berkeringat ada di kap mesin, Luke segera menekan tombol di konsol tengah. Sambil mengeluarkan klip baru, perampok itu berteriak, "Relo, Menabrak. Seluruh tubuh pria itu mengejang dan dia jatuh di atas kap mobil. Melihat umpan pengawasan, Luke mengangkat 3 jari ke arah Selina, yang sedang menunggu di pintu belakang. 3, 2, 1. Ketika Luke menjatuhkan jari terakhir, Selina sudah menurunkan kaca mobil. Seorang perampok yang telah menghabiskan pelurunya sedang mengisi ulang senjatanya ketika dia melewati bagian belakang mobil. Dia berteriak, "Muat ulang." Dentang. Ada suara rendah tapi menyenangkan. Mendengarnya, Luke bisa tahu bahwa lelaki itu memiliki tengkorak yang keras. Perampok yang memiliki tengkorak keras tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia pingsan karena rasa sakit yang meledak di bagian belakang kepalanya. Selina dengan cepat menarik kembali, berbaring, dan menggulung jendela ke atas. Di ujung Luke, dia duduk tegak dan menurunkan jendela di sisi pengemudi. Bagusnya, perampok yang sedang berjongkok itu menghadap Luke. Sebuah bola putih tumbuh lebih besar dan lebih besar di garis pandang perampok. Bang! Kepala perampok tersentak ke atas dengan keras,
dan dia tertabrak mobil di samping sebelum dia jatuh ke tanah. Hanya bagian putih matanya yang bisa terlihat, dan darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Tiba-tiba, tembakan menjadi jarang. Perampok terakhir berbalik, hanya untuk melihat perampok yang baru saja jatuh di sisi kiri mobil Luke, dan matanya memerah. Pengadilan MC. Dia berlari untuk memeriksa perampok yang baru saja jatuh, dan benar-benar merindukan Luke, yang menurunkan jendela sekali lagi. Mobil di sebelah kiri Luke agak ke belakang, dan tempat duduk pengemudi mobil Luke sejajar dengan kap depan mobil yang lain. Perampok terakhir hanya berjarak 1 meter dari Luke. Saat dia menurunkan jendela, Luke mengulurkan tangan kanannya, dan Selina segera memberikannya dongkrak mobil yang dia gunakan untuk melumpuhkan seorang perampok barusan. Mengalihkan dongkrak ke tangan kirinya, dia diam-diam mengulurkan tangannya keluar jendela, dan menggantung di udara untuk sesaat, sebelum akhirnya dia menjatuhkannya ke kepala perampok terakhir. Dentang. Tubuh perampok itu lemas, dan dia pingsan. Luke dengan cepat menarik kembali dan melemparkan dongkrak mobil ke kursi penumpang depan. Memborgol pria di pintu belakang. Selina segera membuka pintu dan memborgol perampok yang telah dia pukul. Luke bergeser untuk membuka pintu penumpang depan dan dengan cepat keluar. Dia menyeret perampok malang yang pingsan karena sengatan listrik dari kap mobil dan memborgol pria itu juga. Dari mana soknya? Tentu, itu adalah sistem pertahanan sengatan listrik yang Luke buat untuk menghadapi pencuri mobilnya. Bab 330 Situasi kalah-kalah, dan dalang di balik tirai. Setelah semuanya selesai, Luke dan Selina kembali ke mobil mereka lagi. Dengan mendekatnya petugas county, mereka tentu tidak ingin dianggap perampok dan ditembak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, petugas daerah tiba, saling melindungi. Melihat keempat perampok di tanah, mereka tanpa sadar melihat sekeliling. Mereka mengepung para perampok dengan waspada dari belakang mobil dengan senapan mereka. Dua pria melangkah maju dan menendang senjata para perampok sebelum mereka berteriak, "Bersihkan!" Mendengar teriakan itu, Sheriff County mendekati para perampok dengan hati-hati, dan dua orang dengan cepat mengumpulkan senjata para perampok. Baru sekarang dua petugas county yang akan menyerang para perampok dari belakang akhirnya tiba. Mereka semua tercengang. Apa-apaan? Ekspresi Big Nick adalah campuran dari keterkejutan dan kekesalan. Siapa yang memborgol mereka? Anda. Kedua petugas yang baru saja tiba dengan cepat menggelengkan kepala. Mereka terengah-engah karena berlari. Mereka tidak mampu menangkap empat penjahat tangguh hidup-hidup tanpa terluka. Luke akhirnya duduk tegak dan mengetuk jendela mobil, sebelum menurunkannya sedikit. Segera, semua senjata diarahkan padanya. Luke tetap tenang seperti biasanya. Lagi pula, mobilnya tahan peluru, dan dia akan baik-baik saja bahkan jika salah satu senjatanya meledak. Itu juga alasan mengapa dia masih di dalam mobilnya dan belum sepenuhnya menurunkan kaca jendela. Big Nick menyipitkan matanya dan menatapnya tak percaya. "Kau, pria dari LAPD itu." Luke mengangkat tangannya untuk menunjuk, dan Nick kembali ke dirinya sendiri. "Letakkan senjatamu. Dia bersama kita." Dalam situasi saat ini, Luke tanpa ragu berada di pihak mereka. Melihat mereka meletakkan senjata mereka, Luke akhirnya membuka jendela. "Orang-orang itu berencana untuk membajak mobil saya, jadi saya melawan. Tidak ada yang salah dengan itu, kan?" Nick tertegun. "Anda." Tapi melihat wajah tenang Luke, dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Big Nick bukan polisi yang baik dan naif. Dia bahkan lebih akrab dengan trik kotor daripada Luke. Dia tahu bahwa dengan mengatakan itu, Luke memberikan pujian karena telah menangkap para perampok itu kepada tim Nick. Nick segera tampak jauh lebih ramah. "Tidak masalah sama sekali. Jadi, bagaimana Anda?" Luke memotongnya. "Nick, anak buahmu terluka. Saya kebetulan mengetahui pertolongan pertama, dan saya membawa obat-obatan dan perban. Apakah Anda memerlukan bantuan?" Nick menamparkan wajahnya sendiri dengan kesal. Cek. Dia sangat terkejut sekarang sehingga dia lupa tentang rekan-rekannya yang masih terbaring di tanah. Pada pengingat Luke, dia mengangguk cepat. "Itu akan sangat bagus. Terima kasih." Luke mengambil kotak P3K yang diberikan Selina kepadanya dan memberi isyarat halus padanya. Selin mengangguk kecil. Setelah Luke keluar dari mobil dan menutup pintu, Selina pindah ke kursi pengemudi dan terus mengamati sekeliling mereka. Sementara itu, dia menelepon dan melapor ke Elsa. Dia akan melakukannya bahkan tanpa pengingat halus Luke. Petugas county ini tidak sepenuhnya dapat dipercaya, dan akan lebih aman bagi dia dan Luke jika dia tetap di dalam mobil. 10 menit kemudian, ambulans tiba untuk membawa orang-orang Nick yang terluka pergi. Luke berhenti untuk menyambut Nick ketika dia mengemudikan mobil melewatinya. "Nick, aku yakin kamu sangat sibuk,
jadi aku tidak akan membuang waktumu lagi. Nick mengangguk kecut. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, tentang hal yang kamu tanyakan itu, hubungi aku besok. Kita bisa membicarakannya nanti. Luke mengangguk dan pergi. Baru saja, Nick dan anak buahnya menemukan sejumlah besar uang tunai di truk perampok, tetapi mereka menemukan itu palsu. Melihat Big Nick menghilang di kaca spion, Selina bertanya, jadi, apakah perampok itu berperan sebagai petugas county? Merenung sejenak, Luke menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Jika mereka begitu pintar, mereka tidak akan terjebak di sini. Dari apa yang kami lihat, mereka tidak menyangka Nick akan menangkap mereka sama sekali. Selina bertanya, lalu bagaimana dengan uang palsu yang ditemukan Nick? Lukas tertawa. Mengapa kamu tidak menebak berdasarkan informasi yang kami miliki? Tenggelam dalam pikirannya, Selina berkata dengan suara rendah, petugas daerah menderita banyak korban dan perampok semuanya tertangkap. Jelas, kedua belah pihak mengira uang itu nyata. Apakah ada yang salah dengan truk sampah yang lain? Saat itu, Luke mengangkat telepon. Hei, bos, ada apa? Elsa mengatakan beberapa patah kata di ujung sana sebelum menutup telepon. Luke berkata, kabar baik. Elsa menghentikan truk sampah lainnya dan membawanya ke departemen kami. Baru saja, mereka menemukan beberapa kantong besar berisi uang $100 di dalam truk. Selin tercengang. Jadi aku benar. Lukas tertawa. Tidak, mereka menyelidiki pengemudi truk. Dia hanya mengemudi dengan rute yang biasa dan tidak bertindak luar biasa. Menurut jadwalnya, dia memindahkan sampah ke tempat pembuangan sampah 1 jam setelah meninggalkan Federal Reserve. Dia tidak bertindak luar biasa sama sekali selama interogasi. Selina mengerutkan kening. Jika dia adalah salah satu perampok, atau tahu bahwa kami telah mencegat uang itu, akan sulit baginya untuk menyembunyikan emosinya. Lukas mengangguk setuju. Itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan secara rasional. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengendalikan perasaan mereka dengan begitu banyak uang yang dipertaruhkan. Luke telah memberitahu Elsa untuk membawa lebih banyak laki-laki dan bahkan Dustin bersamanya untuk mencegat truk sampah, justru karena dia takut seseorang akan menggelapkan uang jika mereka tidak cukup banyak orang. Setumpuk besar uang tunai dingin jauh lebih menarik daripada angka tumpul pada cek. Selina mengerutkan kening. Jadi, siapa di balik ini? Lukas tertawa. Apakah Anda membutuhkan saya untuk memberi Anda jawaban? Selina mengangkat tangannya. Tunggu, aku akan mencari tahu sendiri. Jawabannya tidak terlalu rumit, jika tidak, Anda akan memberitahu saya secara langsung. Tunggu. Salah satu perampok melarikan diri, pria kulit hitam yang berada di cabang Federal Reserve. Lukas tidak mengatakan apa-apa. Didorong dan diilhami, Selina menyatakan, dia ada di sana ketika para perampok menggunakan truk lapis baja untuk memasuki perbendaharaan, dan juga di cabang Federal Reserve. Dia jelas merupakan bagian penting dari operasi, tapi dia tidak pergi bersama para perampok. Baru saja, dia memanfaatkan pertarungan untuk diam-diam melepaskan borgolnya dan melarikan diri dari mobil Nick. Lukas mengangguk kecil. Ada yang lain. Selina memejamkan mata dan bersandar di kursinya, saat dia tanpa sadar mengetuk pintu mobil dengan tangan kanannya. Pria kulit hitam itu ditangkap saat dia meninggalkan cabang Federal Reserve. Nick kemudian datang ke sini untuk mencegat para perampok. Sekarang, teman-temannya sudah mati atau telah ditangkap. Bab 331 dengan tegas menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan. Tunggu. Selina tiba-tiba membuka matanya. Jika kita tidak turun tangan, tidak ada perampok yang bisa selamat. 4 perampok ditangkap hidup-hidup karena dia dan Luke. Mengingat pertempuran sengit antara polisi dan perampok, kecil kemungkinan mereka akan menyerah. Mereka mungkin akan terbunuh semua. Big Nick tidak akan membiarkan mereka pergi ketika begitu banyak anak buahnya terluka. Mata Selina berbinar. Jadi, pria kulit hitam itu adalah dalang di balik tirai. Dia sengaja membawa Nick ke tempat ini untuk mencoba dan membuat teman-temannya terbunuh. Sementara perampok yang dia jual mengira uang palsu itu asli, dia bisa membajak truk sampah lainnya dan mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia menatap Luke. Apakah itu masalahnya? Luke menyambutnya dengan senyuman. Benar, pikiranku persis. Baru saja, dia telah menerima pemberitahuan sistem. Misi, menangkap perampok bank dan merebut kembali jarahan. Total pengalaman, 1000. Jumlah kredit, 1000. Tingkat kontribusi, 60%. EXP plus 400. Kredit plus 600. EXP 16.890. Selina bertanya, bukankah kita harus mengejarnya? Lukas tertawa. Jangan lupa bahwa jarahan ada di tangan Dustin, jadi ini bukan sepenuhnya urusan kita lagi.
Kita harus bertanya kepada bos apa yang harus dilakukan selanjutnya. Petik 2. Selina bingung, bertanya-tanya kapan Luke menjadi begitu patuh. Luke, bagaimanapun, tahu bahwa terlalu banyak uang yang terlibat, dan mungkin tidak baik untuk pergi sendiri dan menahan tersangka kriminal tanpa berbicara dengan Dustin terlebih dahulu. Lebih penting lagi, Federal Reserve belum merespons. Bagaimana mungkin Federal Reserve masih begitu tenang ketika para perampok mencuri begitu banyak uang? Mereka seharusnya mengirimkan permintaan investigasi sebelum ini. Situasi yang tidak biasa inilah yang membuat Luke memutuskan untuk berbicara dengan Dustin terlebih dahulu. Terkadang, orang tidak perlu berterima kasih karena telah memecahkan kasus, dan malah membenci keberanian Anda. Luke kembali ke departemen kepolisian dan pergi ke sudut tempat parkir bawah tanah, yang telah dibersihkan dan disekat dengan lembaran plastik. Bau busuk tercium dari daerah itu. Hidung Luke berkedut, dan dia langsung mematikan hidung tajamnya. Elizabeth menjaga pintu masuk di lembaran plastik. Topeng besarnya menutupi wajahnya yang cantik. Melihat Luke, dia berkata dengan penuh semangat, "Luke, kamu kembali. Tahukah Anda bahwa truk sampah, lupakan saja. Bos akan memberi tahu Anda tentang hal itu." Petik 2. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Betul sekali. Jangan katakan sesuatu yang tidak seharusnya. Selina menepuk bahu Elizabeth dan berkata, "Gadis yang baik." Elizabeth mengeluarkan 2 topeng dari sakunya. "Ambil ini. Baunya tidak enak di dalam." Petik 2. Luke dan Selina mengenakan topeng dan berjalan masuk. Baik Dustin dan Elsa ada di dalam. Billy dan Simmons memeriksa tempat sampah dengan cermat. Di satu sisi, Elsa mengambil uang tunai dari kantong hitam dan melemparkannya ke dalam kotak plastik. Sebagian besar sampah adalah kertas robek yang telah dikompresi menjadi balok bulat. Ini juga merupakan sumber bau uang tunai aneh yang telah dideteksi Luke sebelumnya. Uang kertas dolar lama telah diparut dan dipadatkan menjadi balok-balok bundar, dan dengan demikian mengeluarkan bau uang yang terdistorsi. Melihat Luke dan Selina, Dustin melambai pada mereka. "Luke, Selina, di sini." Dustin membawa mereka ke satu sisi. Elsa hanya mengangguk, tapi tidak mengikuti mereka. Di sudut, Dustin bertanya dengan suara rendah, "Untuk apa uang itu?" Luke memberitahu dia tentang apa yang terjadi di sore hari dan mengangkat bahu. "Saya tidak tahu persis untuk apa uang itu. Saya hanya menemukan truk sampah yang mencurigakan karena berada di tempat yang salah. Saya tidak berani menebak dari mana uang itu berasal." Berbagai emosi melintas di wajah Dustin saat dia melihat Luke. Siapa lagi yang tahu tentang ini? Luke berkata, "Hanya kami, tim Sonia, dan orang-orang yang bersamamu, bos." Dustin mengangguk dan berkata, "Simpan ini, dan kamu tidak perlu menindaklanjutinya." Luke bersenandung. "Mengerti. Ini bukan kasus kami sejak awal." Dustin bingung. "Hah?" Lukas tertawa. "Sonia yang mengawasi truk dan kamu yang memeriksa sampah. Kami tidak ada hubungannya dengan itu." Dustin kehilangan kata-kata. Kedengarannya sangat masuk akal, tapi kenapa aku merasa ingin memukulmu? "Kalau begitu, kita pergi, bos." Luke berkata, "Kami membuat kemajuan dalam kasus Mark Owen. Saya harus menindaklanjutinya." Dustin melihat mereka dan membuka mulutnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia sendiri telah memberitahu Luke dan Selina untuk menghindari kasus ini. Luke juga telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa uang itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan bahwa dia tidak melakukan apa-apa selain meminta Sonia untuk mengawasi truk itu. Penemuan apapun yang terkait dengan truk dapat dikaitkan dengan tim Sonia, atau tim Elsa, atau bahkan tim Dustin, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Luke atau Selina. Karena mereka tidak terlibat dalam kasus ini, Dustin tidak bisa meminta mereka untuk membuang sampah di sini. Melambaikan tangannya tanpa daya, Dustin berkata, "Keluar dari sini." Lukas tertawa. "Di mana Sonia dan Alessandro? Aku butuh bantuan mereka dalam penyelidikan kita." Dustin berkata, "Panggil mereka sendiri." "Apakah saya?" "Operator." Luke langsung memberi hormat. "Iya Pak." Dia kemudian melarikan diri dengan Selina. Kasus ini begitu rumit sehingga dia tidak ingin menyentuhnya sama sekali. Dia tidak tertarik pada pria kulit hitam yang kemungkinan besar adalah dalangnya juga. Luke bukanlah orang yang memiliki integritas murni. Kasus ini menimbulkan banyak masalah dan menjanjikan sedikit imbalan. Dia pasti lebih suka menjaga jarak dari itu. Masalahnya bukan polisi, tapi Federal Reserve. Sejumlah besar uang hanya bisa diperoleh dari cabang Federal Reserve, tetapi Federal Reserve belum menanggapi. FBI akan mencari petunjuk seperti orang gila bahkan jika hanya $1 yang dicuri, belum lagi penjarahan puluhan juta dolar. Selain itu, ini bukan hanya tentang uang,
tetapi juga tentang lubang di sistem keamanan Federal Reserve. Siapa yang tahu berapa banyak uang yang akan hilang jika hal seperti ini terjadi lagi. Luke segera menarik diri dari kasing sebelum dia terlalu terperosok di dalamnya, dan menyerahkan segalanya kepada Dustin. Dia bisa meminta untuk bergabung dalam penyelidikan karena dialah yang menemukan petunjuk awal, dan Dustin mempercayainya, tapi apa yang bisa dia dapatkan dari itu? Bahkan jika Luke mengambil uang itu tetaplah uang ilegal. Seperti jutaan dolar yang tersimpan di inventarisnya, dia tidak akan bisa menggunakannya secara terbuka. Itu tidak akan membantu dengan mendapatkan promosi juga. Elsa sudah mengatakan beberapa kali bahwa tidak peduli bagaimana dia dan Selina menundanya, mereka akan dipromosikan menjadi detektif level 3 dalam sebulan, yang merupakan level tertinggi untuk detektif. Jadi, mereka tidak perlu bekerja untuk mendapatkan lebih banyak kredit. Jika dia terlibat dalam kasus ini, kemungkinan besar FBI akan sepenuhnya menyelidiki Luke dan keluarganya, dan itu adalah sesuatu yang ingin dihindari Luke. Bab 332 mengkomunikasikan masalah bisnis penting. Luke dengan tegas membiarkan Dustin bertanggung jawab. Dustin adalah seorang profesional dalam menghadapi situasi rumit. Plus, dia memiliki Direktur Brett di belakangnya. Luke berjalan keluar dari tempat parkir dan melemparkan topengnya ke Elizabeth. Dapatkan rasa yang baik dari kehidupan sehari-hari seorang ilmuwan forensik. Itu akan baik untukmu. Elizabeth tidak tahu harus berkata apa. Wah, terima kasih banyak. Luke dan Selina kembali ke divisi kejahatan besar untuk mencari Sonia. Luke berkata, kami sedang menindaklanjuti pembunuhan petugas, tetapi apa yang terjadi hari ini akan ditangani oleh orang lain. Simpan saja di antara kita, oke? Sonia mengangguk dan bertanya, Luke, apa yang sebenarnya terjadi di pihakmu? Luke terlalu malas untuk menjelaskan. Dia hanya memberi isyarat kepada Selina, sebelum pergi membeli beberapa minuman dari mesin penjual otomatis. Dia mendapatkan air soda untuk dirinya sendiri, Dr. Pepper untuk Sonia, jus untuk Sonia, dan susu untuk Alessandro. Melihat susu di tangannya, Alessandro bingung. Ini untukku. Luke mendengus dan melihat sekeliling. Saya pikir Anda di bawah rata-rata dalam hal bentuk tubuh. Susu akan baik untukmu. Dengan senyum pahit, Alessandro hanya bisa meminum susunya. Luke terkenal dengan kemampuannya dalam bertarung. Selina adalah salah satu dari 3 petarung teratas di divisi kejahatan besar, dan bahkan Sonia bisa mengalahkannya seorang diri. Lagi pula, setiap kaki Sonia hampir setebal pinggang Alessandro. Alessandro tahu bahwa ini adalah pengingat ramah dari Luke, yang diungkapkan sebagai lelucon. Jika seorang detektif dari divisi kejahatan besar memiliki masalah kesehatan, mereka kemungkinan besar akan beralih ke pekerjaan kantoran atau pensiun dalam beberapa tahun. Alessandro baru berusia 23 tahun dan sudah lama tidak menjadi detektif, dia tidak punya rencana untuk pensiun dalam waktu dekat. Selina sudah memberitahunya dan Sonia tentang pertempuran antara perampok dan polisi daerah, yang mengejutkan mereka dan membuat mereka menghela nafas. Mereka terkejut dengan kejadian tak terduga itu, dan mendesak karena melewatkannya. Namun, mereka juga merasa beruntung karena tidak terlibat secara acak. Ketika Selina menggambarkan bagaimana para perampok itu menjatuhkan 2 petugas county dengan M249, Sonia dan Alessandro tercengang. Mengapa ada orang yang menggunakan senapan mesin dalam perampokan? Dalam perampokan Bank Hollywood Utara yang terkenal bertahun-tahun sebelumnya, kedua perampok itu hanya membawa AK dengan 100 peluru. Pada saat itu, Sonia dan Alessandro merasa bahwa tidak sepenuhnya buruk jika mereka tidak mengikuti Luke. Polisi biasanya mengawasi target mereka dari belakang. Jika mereka berada di belakang polisi daerah, bukankah mereka juga berada di garis tembak M249? Lukas tersenyum. Namun, ada kabar baik. Nick telah setuju untuk membicarakan kasus Mark Owen dengan kami. Sonia awalnya senang, tapi kemudian ekspresinya berubah berat. Luke, mungkinkah? Lukas mengangguk kecil. Mari kita dengarkan dia dulu. Hal-hal tidak mungkin lebih buruk daripada sekarang, bukan? Petik 2. Sonia meragukannya. Mempertimbangkan sikap Nick, mungkin saja kasusnya lebih rumit daripada yang terlihat. Perebutan kekuasaan di LASD sama buruknya dengan di LAPD. Setelah pertemuan, semua orang pulang. Setelah mandi, Selina makan malam, dan paling bahagia saat dia bermalas-malasan di sofa sesudahnya. Ponsel Lukas berdering. Dia mengangkat telepon dan mengucapkan beberapa patah kata, sebelum dia berpakaian. Yah, aku akan keluar untuk negosiasi bisnis. Selin terkejut. Apa? Luke berkata, Anda tidak lupa bahwa Anda memiliki 5% saham perusahaan saya, bukan?
Selina tercengang. Dengan serius, $200.000 saya benar-benar berubah menjadi saham di perusahaan mainan Anda. Lukas tidak bisa berkata-kata. Izinkan saya memberitahu Anda beberapa kabar baik, Jenny menghubungi VP di Google dan akan menjual 2 produk kepada mereka. Selina tidak sepenuhnya yakin. Luke juga tidak berusaha meyakinkannya. Dia hanya memberitahu dia sebelumnya, untuk mencegahnya mencoba memeras camilan atau makanan baru darinya sebagai kompensasi atas keterkejutannya nanti. Selina berkata, jadi, saya bisa mengunci rumah malam ini. Luke bersenandung setuju. Juga, nyalakan semua alarm, dan jangan tidur terlalu nyenyak. Selina mengangguk dengan lesu. Oke, pergi dari sini. Luke tidak lupa mengingatkannya, jangan berhemat pada latihanmu hari ini. Selina berkata, dan kamu akan berlatih di tempat tidur malam ini, kurasa. Luke mengangkat bahu dan pergi. Dia pergi ke hotel di Beverly Hills lagi dan mengetuk pintu sebuah suite, yang dijawab dengan sangat cepat. Dia memeluk Jenny, yang melompat ke atasnya, dan memasuki ruangan sambil tersenyum. Mereka duduk di sofa dan membicarakan bisnis terlebih dahulu. Di pihak Google, Jenny langsung menemukan paman Lamarck daripada berbicara dengan staf di tingkat bawah. VP perusahaan memiliki pandangan ke depan yang lebih baik daripada staf Google yang ditemui Bobby. Dia menegaskan bahwa produk Luke sangat berharga. Namun, VP Lamarck ini juga merasa bahwa harga yang diminta Luke terlalu berlebihan. Lukas tidak terkejut. Dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang itu. Juga, apakah Anda keberatan jika kami menggunakan nama paman Lamarck Anda? Jenny bertanya, bagaimana tepatnya? Lamarck berkata, misalnya, kami dapat memberitahu Ichigo bahwa Lamarck sangat tertarik dengan teknologi kami. Jenny tidak marah, tetapi merenungkan gagasan itu. Bisnis adalah bisnis. Jika Lamarck menolak karena terlalu mahal, tidak ada yang menghentikannya untuk memasarkannya di tempat lain. Luke tidak mengganggu renungannya. Dia menyesap anggurnya. Dia bukan penggemar anggur, tapi dia akan meminumnya sejak dia bersama Jenny. Sesaat kemudian, Jenny mengangguk dan berkata, seharusnya tidak menjadi masalah. Lukas tersenyum. Itu hanya saran. Jika Anda tidak tertarik, lupakan saja, Anda dapat terus bernegosiasi dengan Google. Lagi pula aku tidak terburu-buru. Apakah mereka tertarik dengan teknologi layar sentuh? Jenny berkata, ya, tapi masalahnya adalah harganya juga, bukan? Tanya Lukas. Jenny mengangguk. Luke berpikir sejenak dan berkata, mereka belum terlibat dalam pembuatan ponsel, jadi saya tidak perlu menjualnya kepada mereka. Nah, Jenny, apakah kamu tertarik untuk menjadi CEO? Jenny terkejut. Apa? Lukas tertawa. Smartphone. Kita bisa membuatnya sendiri. Jenny kehilangan kata-kata. Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan? Luke berkata, tidak apa-apa, kita bisa meluangkan waktu. Anda bisa meletakkan dasar terlebih dahulu. Petik 2. Melihat Jenny, yang tenggelam dalam pikirannya, tangannya mulai bergerak diam-diam.